ompong mengerang rantai budal mandor nyusah. Yo gundul kesana sering ngampet kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo. Kalian tahu gak sih kalau mendaftarkan perkara di pengadilan itu sekarang wajib menggunakan e-court ataupun online. Nah, gimana caranya? Simak lebih lanjut. Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, pendaftaran melalui e-court yang pertama harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti surat gugatan, surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum, dan surat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara dan lain sebagainya. Untuk prosesnya, yuk simak. Nah, pertama kita perlu membuka e-court Mahkamah Agung yang di mana kita bisa login menggunakan email advokat atau bisa menggunakan email pribadi. Kemudian kita bisa pilih menu pendaftaran perkara baru, lalu unggah berkas file, surat permohonan, dan surat kuasa dan bukti awal. Kemudian setelah itu, tunggu sampai sistem mengeluarkan SKUM atau panjar biaya. Setelah membayar, kita akan mendapatkan nomor perkara dan semua panggilan persidangan akan dikirim melalui e-court atau email. Gimana? Mudah bukan? Bila mana saudara masih kurang jelas tentang penjelasan kami, bisa langsung tanyakan ke petugas e-court di PTSP. Terima kasih. Mbak, mau dulu. Kuasa hukum itu apa? Perbuatan hukum. Apa itu? Halo, kuasa hukum itu apa? Jadi kayak gitu, jelas banget. Nah, jadi itu push hukum itu apa? Push hukum adalah layanan bantuan hukum yang disediakan gratis oleh pengadilan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, dikelola oleh siapa? Dikelola oleh OPH ataupun organisasi bantuan hukum yang bekerjasama dengan pengadilan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengakses keadilan bagi masyarakat umum dan membantu bagi mereka yang kurang mampu dalam prosedur hukum. Nah, terus di mana letaknya? Dimana posko bisa ditemukan? Tersedia di semua pengadilan negeri, agama, dan tata usaha negara. Dan ada negeri bagian posko hukum terletak di sebelah kanan pintu masuk. Apa saja yang perlu kita bawa ke posko hukum? Yang pertama, fotokopi KTP, yang kedua SKDM atau surat keterangan tidak mampu, yang ketiga ialah perkara yang ingin diadvokasikan. Kemudian apa aja sih pelayanan yang terdapat di Pusdokum? Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014, layanan di Pusdokum terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu memberikan informasi berbagai organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis yang bisa kita pilih. Kedua yaitu konsultasi hukum secara tulisan maupun secara tertulis. Ketiga yaitu advis hukum. Advis hukum adalah konsultasi atau nasihat hukum yang diberikan oleh ahli hukum kepada pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum. Keempat yaitu membantu dalam pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, surat permohonan, jawaban, dan bantahan. Lalu siapa aja sih yang berhak untuk mendapatkan layanan dari Pusdokum? Yang berhak adalah warga negara Indonesia yang secara finansial atau secara ekonominya kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan terdaftar dalam DTKS, serta didukung dengan dokumen-dokumen yang lain seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan lain sebagainya. Apakah Pusbakum bisa mendampingi persidangan? Jawabannya tentu saja. Pusbakum memberikan bantuan hukum mitigasi dengan menunjukkan dari OBH atau organisasi bantuan hukum dengan syarat membawa bukti SKPN atau surat keterangan tidak mampu. Mengapa kehadiran Pusbakum itu penting? Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur hukum dan mencegah terjadinya masyarakat tertipu oleh oknum dan melakukan kesalahan prosedur hukum.